Selamat pagi teman. Pagi. Saya tadi datang ke sini itu jam 10-an tadi ya, ketemu sama Pak Ratu, datang duduk di depan. Waktu sekarang saya ngadep ke belakang, saya kaget kok penuh ternyata ya. Tadi rasanya masih ada beberapa orang aja. Oke, pagi teman-teman. Pagi. Ketemu lagi ya sama saya ya. Saya juga heran, kenapa sih teman-teman saudara-saudara saya di Karpes di SB 12 ini kok ya udah bosen ya manggil saya ke sini. Ini pertemuan kita yang keempat, saya hitung-hitung sejak saya join di Gereja ya. Jadi saya udah 4 kali nih di sini. Saya sampai bingung, saya mesti ngomong apa ya? Ya, tempo hari yang hubungin saya ada teman saya di sini, Bu Citra ya, Bu Citra belum? Oke, ketemu ya Bu Citra. Saya say thank you ke G owner SB 12 Pak Kanho ya, udah gambling Pak Kanho ini. Mengizinkan saya ngomong di sini itu kan gambling kan. Ya kalau oke gitu ya. Ya kalau orang jadi tambah semangat nanti tahu-tahu tambah parah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan berusaha yang terbaik untuk teman-teman semua. Tadi Pak Kanho nanya sama saya, Pak Adi materinya yang mana nih? Mosok dikasih flash disk kok isinya cuman sandepan saja. Saya bilang sama Pak Kanho saya tidak berani kasih materi ke SB 12. Itu kalau orang Jawa bilang itu podoe kalau nguyai segoro, menggarami lautan. Jadi itu sebuah perbuatan yang sia-sia. Ya, itu perbuatan yang sia-sia. Saya jadi di sini saya mau sharing aja gitu. Saya mau sharing aja, syukur-syukur. Saya sih berharap teman-teman, saya nggak usah ngomong, lihat saya udah termotivasi. Teman-teman, sebelum hari ini ada nggak di antara teman-teman yang kita sudah pernah ketemu ya sebelumnya? Udah ya? Ada ya? Atau udah beberapa kali kok di sini kok? Udah ya? Belum pernah semua, belum. Pernah. Saya tuh paling senang dengan MC yang paling pandai berbohong. Jadi memang syarat MC itu seperti itu. Sama kayak saya cari sekretaris, saya dulu karena saya kerjakan sendiri kan lama-lama kan kepondalan ya alhamdulillah itu sebuah happy problem, artinya kita kepondalan ngurusin unit kita itu kan sebuah happy problem daripada kalau kita punya problem gara-gara tidak ada yang ngurusin. Nah itu pusing problem, kalau ini happy problem. Jadi lama-lama saya tidak bisa ngurusin sendiri sehingga saya mesti rekrut seorang sekretaris. Ya syaratnya ya, bagi saya sekretaris itu yang jelas harus cekatan, yang kedua enak dilihat, cantik gitu ya. Ketiga seksi, dan yang paling penting harus pintar menyimpan rahasia. Oke, jadi teman-teman, saya hari ini hanya akan sharing karena kalau kita ngomong materi, kita ngomong skill, saya pikir saya melakukan sebuah perbuatan yang sia-sia di sini karena teman-teman saya yakin sudah begitu luar biasa. Kenapa begitu luar biasa? Karena saya tadi lihat produksi aja ada yang dalam 1 minggu 9 case, ada yang dalam 1 minggu 250 juta. Itu saya duduk di situ tuh kayak agent aja, itu piye carane ku yo. Kok iso 9 case itu mana mau kosong ini? Ya, yang mana sih yang 9 case itu? Perjalanan ke Surabaya, Pak. Oh, perjalanan ke Surabaya ya, dari dukun terdekat. Saya main-main, jadi yang 250 juta yang mana? Oh iya ya, emang di sini benar-benar luar biasa. Jadi saya tuh kalau bisa tuh pengen sekali-sekali itu SB 21 tuh enter numpang di sini biar bisa lihat gitu ya orang-orang kalau testimoni itu kayak apa. Begitu luar biasanya Anda semua. Boleh tepuk tangan Anda ya. Baik, teman-teman, hari ini saya mau sharing aja karena kalau ngomong skill, saya pikir banyak sekali skill yang kita bisa pelajari di leader-leader Anda semua, bahkan banyak sekali skill yang bisa Anda pelajari dari teman-teman Anda sendiri. Mempelajari skill itu tidak susah, ya benar ya? Mempelajari skill itu tidak susah. Kenapa tidak susah? Karena cuma itu aja, apa susahnya gitu ya? Kan gitu, wow, ternyata si agent A ini bisa closing dalam seminggu 9 case, tiap seminggu ternyata dia ini dalam sehari ketemu orang tuh 10 orang gitu ya. Nirunya gampang nggak? Gampang
aja niru kayak gitu, ya setuju ya? Yang susah gimana dia bisa konsisten seperti itu? Apa yang membuat, apa yang mendorong kita, apa yang menjadi booster kita di belakang kita supaya kita bisa tetap seperti itu? Maybe apa yang ada di mindset kita, apa yang ada di benak kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal seperti itu yang susah, ya. Karena kalau cuma meniru skill itu gampang, sama seperti Prudential. Prudential itu kan saat ini perusahaan yang nomor 1, ya, di perusahaan insurance, ya, asuransi jiwa nomor 1 di Indonesia. Produknya kira-kira gampang ditiru nggak sih? Gampang. Apa susahnya niru produk? Ya, nggak susah kalau niru produk. Tapi yang susah, kenapa perusahaan lain tidak bisa segede kita? Berarti ada something di dalam Prudential yang tidak bisa ditiru, ya. Maybe apanya? Budaya kerjanya, maybe semangat orangnya, gitu ya. Susah sekali nemu orang di luar sana yang mau datang ke tempat seperti ini, memenuhi tempat seperti ini hanya untuk mendengarkan orang lain ngoceh, gitu kan ya. Kalau di perusahaan lain di luar sana yang mungkin lebih baik kita jalan kerja gitu. Nah, ini yang susah. Ya, saya jadi ingat sebuah cerita dulu. Kita ini kan pernah menjadi naga, ya, pernah menjadi jagoan di bidang bulu tangkis dulu, ya. Ada dulu tuh hebat-hebatnya, ada yang namanya Lim Swee King gitu. Ada yang pernah tahu Lim Swee King? Ya. Ada yang pernah ngalami zamannya Lim Swee King? Ya. Oke, ketahuan usia Anda, ya. Kalau Anda mengalami zamannya Lim Swee King, Mike Tyson itu, ya, ketahuan usia Anda seperti itu, ya. Jadi dulu Indonesia itu hebat sekali di bulu tangkis. Emangnya negara lain nirunya susah kan? Gampang aja kalau niru pelatihan, pelatnas segala macam, ya. Niru pelatnas gampang. Cuman tempo hari itu ada seorang pelatih dari Denmark itu datang ke mana? Ke Indonesia, mau tahu apa sih yang membuat Indonesia hebat di bidang bulu tangkis. Orang kalau latihan aja ditiru gampang. Gizi lebih baik mana sih? Sini sama sana kira-kira. Kira-kira kan bagus Eropa, kira-kira kan, ya. Terus postur tubuh bagus mana sih? Postur tubuh kira-kira bagus Eropa. Kalau postur tubuh di kita itu kan paling-paling ya kayak saya, Pak Rando, gini ya, krempeng-krempeng gitu ya. Dia krempeng. Anda kalau mau jadi ayam mesti krempeng dulu. Jadi ingat saya dulu waktu masih memulai bisnis ini sengsaranya minta ampun, ya. Sekarang saya mungkin beratnya sudah agak lumayan, ya, 5 kilo, makanya saya menjaga ini mesti nge-gym sama Pak Rano. Kalau dulu waktu saya join Prudential, berat badan saya nggak nyampe 50, 47 dan sama, ya, kurus kering kayak orang itu. Istri saya aja berat badannya waktu itu tidak sampai 40, sehingga waktu buka polis itu Prudential sampai minta foto toraks, ya. Istri saya tuh harus foto toraks karena berat badannya nggak nyampe 40. Prudential berubah segalanya, ya. Jadi kita berat badan juga, ya. udah berubah segalanya. Saya udah mulai naik, berat badannya udah mulai gemuk, udah mulai enak dilihat itu, ya. Istri saya juga udah mulai naik, walaupun saya juga worrying sama istri saya, ya. Udah boleh naik terus gitu, ya. Udah boleh, ya. Karena walaupun makmur ya udah boleh naik terus. Saya sudah ngomong sama istri saya, kalau kamu sampai berat badanmu naik terus mencapai 80 kilo, saya tukar 40-an dulu. Gitu. Ya, jadi kita mesti kasih batasan dong. Naik terus nanti awas ya, untuk 40, nyentuh 80, tukar 40-an dulu, kan sama aja. Nah, waktu itu pelatih dari Denmark itu datang ke Indonesia mempelajari, ya sistemnya gitu-gitu aja tuh, latihannya juga gitu-gitu aja, sama aja. Apa ya yang bikin Indonesia hebat? Pagi-pagi bangun tidur jam 5 dia keliling ke kampung-kampung gitu, ya, jalan. Maksudnya sih cuma jalan-jalan, olahraga sepedaan gitu. Nah, dia lihat anak-anak kecil tuh main badminton pakai kok bekas. Tahu ya kok, ya? Kok itu apa itu? Yang ditancap-tancapin itu, ya. Kok bekas itu mainnya ada yang pakai sandal, ditepok-tepok itu, ada yang pakai kayu di papan, nggak pakai raket gitu loh. Nah, akhirnya dia berkesimpulan, lah ini yang buat Indonesia hebat itu ya ini, gitu loh. Jadi yang membuat kita hebat ya passion kita itu loh. Dari kecil kita sudah latihan seperti itu, gitu. Jadi
skill itu gampang, ya, skill itu mudah. Teman-teman, Anda banyak bisa berlatih skill dimanapun. Nah, saya di sini hanya ingin berbagi semangat dengan teman-teman, ya. Saya ingin berbagi semangat, saya ingin berbagi mindset saya. Ya syukur-syukur kita bisa nyambung. Kalau tidak nyambung, ya lupakan saja. Gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Nama saya Adi Nugroho. Saya memulai bisnis ini tahun 2009. Saya mulai join Prudential itu 4 Mei 2009. Jadi waktu itu ceritanya bulan April saya baru ketemu bisnis ini, dan bulan Mei saya baru join di bisnis ini. Dan ini adalah sebuah bisnis yang menurut teman-teman saya impikan enggak? Saya sama sekali tidak pernah impikan bisnis ini, dan saya tidak pernah sama sekali harapkan ada di bisnis ini. Karena menurut saya ini pada saat itu adalah bisnis yang buang-buang waktu, ya, bisnisnya orang kurang kerjaan. Karena saya sebelumnya sudah dikenalkan dengan bisnis ini sejak dari tahun 2001. Waktu itu saya masih tinggal di Medan, ya, saya ini merantau di mana-mana. Waktu itu saya tinggal di Medan, saya dikenalkan dengan bisnis Prudential. Berarti Prudential waktu itu masih baru, ya, masih baru. Saya ingat waktu itu saya di presentasi itu pakai SQS itu yang ada gambarnya ikan koi itu, ya. Teman-teman ada yang ngalami gambar ikan koi? Itu institusi Anda, ya. Ingat, ya. Nah, waktu itu saya sama sekali tidak tertarik karena saya pikir ini sebuah bisnis apa-apa asuransinya tidak menarik sama sekali. Waktu itu saya masih kerja di sebuah perusahaan farmasi. Ya, satu-satunya hal yang membuat saya tertarik waktu itu adalah yang presentasi saya itu pakai laptop Toshiba. Saya tertarik banget dengan laptopnya waktu itu. Karena zaman 2001 itu laptop itu belum begitu gini, ya. Belum begitu familiar, gitu, ya. Tahun 2006 saya dikenalkan lagi dengan bisnis ini untuk direkrut menjadi seorang agent, dan saya benar-benar tidak mau. 2007 saya juga masih tidak mau. Karena waktu itu saya juga punya usaha dengan istri saya. Saya punya usaha interior. Nah, tahun 2008 Tuhan paksa saya untuk mau sedikit mendengarkan bisnis ini dengan cara saya dikasih hadiah yang sangat indah pada tahun 2008 itu dari Tuhan. Usaha saya bangkrut. Jadi, ya, usaha saya bangkrut. Saya punya utang yang banyak sekali. Ya, saya bersyukur aja waktu itu kok saya tidak jadi gila, gitu, ya. Nah, jadi terus terang saya memulai bisnis ini bukan dari nol, tapi dari minus. Dan teman-teman, sebelum saya menjalankan bisnis ini, saya ini punya latar belakang. Saya ini orangnya tidak terlalu suka ngomong. Saya ini lebih tipe pendiam, ya. Saya lebih tipe pendiam. Walaupun kalau teman-teman tadi ingat pertanyaannya Pak Jansen, agak heran juga, ya. Katanya Pak Adi pendiam, kok anaknya baru 4, gitu, ya. Jadi Anda tahu sekarang ini yang banyak polos yang mana? Jadi saya dulu kalau waktu kuliah ada kadang-kadang kan libur semester itu panjang, ya. Libur panjang itu hobi saya itu juga ada aneh-aneh. Saya itu cuma baca, gitu, ya. Cuman saya ini yang tak baca, ya, baca-baca buku fiksi, gitu, ya. Bukan buku pelajaran, gitu, ya. Jadi ada terblok-blok, gitu, ya. Singkat cerita, saya kerjanya pun di bagian administrasi. Ya, saya kerja di bagian administrasi karena waktu itu saya pernah melamar di Indomobil, ya, melamar di Indomobil sampai terakhir tuh diwawancara sama direktur Indomobil, wakilnya Sugiarto Laras waktu itu. Tapi disuruh jadi marketing lah, saya nggak mau, ya, gitu, ya. Karena saya takut marketing itu apa-apanya, marketing mesti ketemu orang. Mesti saya banyak ngomong. Nah, padahal saya ini tipe orang yang saya sangat nyaman kalau saya tidak perlu ngomong, ya. Kok sekarang banyak ngomong? Ya ini karena pekerjaan aja, gitu, ya. Nah, sehingga saya menghabiskan banyak waktu saya, 12 tahun saya kerja di bagian administrasi, teman-teman, ya. Dulu saya kerjanya di Solo, terus saya dipindah di Palembang,
ketemu sama istri saya, dia menikah dengan istri saya, terus saya dipindah lagi ke Medan, dipindah lagi ke Surabaya. Baru di Surabaya saya dipertemukan dengan bisnis yang begitu luar biasanya ini. Saat ini saya bisa ngomong seperti itu. Waktu itu ya saya ngomong ini bisnis opo-opoan gitu ya. Kok bisnis kok cuman katanya bisnis tapi tidak ada yang dijual, tidak ada yang bisa dibanggakan. Waktu itu saya beranggapan seperti itu. Nah, saya memulai bisnis ini waktu itu dalam kondisi saya baru, ya. Jadi kalau saya ingat itu, saya jadi ingat betapa sakitnya ya tidak punya uang, betapa sakitnya kalau kita mau makan aja susah gitu ya. Tapi ya terjadi sekarang juga ironis ya. Dulu waktu agent kita kerja, saya kerja setengah mati supaya dapat makan. Sekarang bisa makan malah harus ditahan-tahan ya Pak ya. Harus diet, harus nge-gym gitu ya. Jadi ironis kalau sekarang. Nah, saya memulai bisnis ini waktu itu tahun 2009. Tahun 2009 bulan Mei 2009, dan saya hanya mengandalkan seperti yang saya ada di samping depan saya tadi, Honda Evo ya. Itu saya boleh lihat samping depan saya nggak? Yang motor tadi. Nah, karena waktu saya join di Prudential ini, saya tidak punya kendaraan apa-apa. Ya, saya tidak punya kendaraan apa-apa. Nah, nanti saya cerita kok bisa ya? Ya karena memang saya tidak punya apa-apa. Semua dikembalikan ke perusahaan pada saat saya resign. Ya, saya resign dari perusahaan lama, saya kembalikan semua. Rumah itu ternyata juga rumah dinas, mobil juga mobil dinas, semua dikembalikan. Ya, tapi istri saya ya bukan istri dinas, jadi tidak jadi. Nah, juga saya pada saat mengawali bisnis ini tidak punya apa-apa, bahkan minus. Oh belum ya? Nah, ya kan Pak, ya terus Pak, terus naik. Oh, nah bisa digedein Pak, tapi timbul supaya tidak lari gitu. Nah, ini ya teman-teman ya, ini bulan berapa nih? Kelihatan nggak? Nah, timbul supaya tidak lari. Di freeze. Di freeze. Ya. Ini kan bulan 6. Bulan 6 2014 itu ya. Karena saya belinya bulan 6 2009 waktu itu. Padahal saya join di Prudential bulan Mei. Jadi Mei itu saya tidak punya kendaraan apapun, saya kemana-mana, bank sana, bank sini. Jadi ceritanya waktu itu karena saya tidak ada kendaraan, saya terpaksa nganfas itu ya numpang. Syukur-syukur ada yang minjemin motor. Kalau nggak ada yang minjemin motor ya saya numpang. Nah, background saya adalah seorang administrasi, sehingga kita sama-sama tahu administrasi itu kan nggak ada ininya ya, nggak ada temen, nggak ada referensi gitu ya. Jadi mau nggak mau harus nganfas. Nah, dalam benak saya waktu itu cuma satu aja, kalau saya mau nganfas saya nggak mau lama-lama gitu kan. Saya mesti cepat. Kalau saya kelamaan, saya dikejar-kejaran dengan biaya hidup. Nah, padahal kalau yang namanya nganfas itu gimana dong? Kalau kita supaya cepat ya, waktu itu saya cuma pikirkan satu hal, saya mesti nemuin orang-orang yang punya duit, pemilik uang. Terus gimana dong orang nggak punya sepeda motor, nebeng-nebeng? Ya, yang saya lakukan adalah saya keliling di Pasar Turi. Ya, di Pasar Turi itu kalau kita BGS ya, Pasar Turi ada dulu ya, BGS. Kalau kita keliling di sana dari bawah sampai atas itu 6 bulan juga nggak selesai kok itu kok. Asal kerjanya bener ya, di ini satu-satu gitu. Nah, itu cara saya untuk ngakalin supaya saya tidak perlu follow up. Ya, kalau follow up saya mau follow up gimana dong? Misalnya rumahnya di mana, itu mau datangin gimana? Follow upnya ya besok lagi ke situ lagi kan ketemu sama pembelinya di sana lagi.
Nah, itu yang saya lakukan pada saat saya lepas dulu. Karena kalau tidak seperti itu, saya akan kesulitan untuk melakukan follow up-nya. Dengan cara seperti itu aja, waktu itu dalam 1 bulan saya join bulan Mei 2009 dan langsung dapat AUM ini, berarti ya 1 bulan kira-kira ya 200 juta ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Nah, saya yang ingin membagikan mindsetnya adalah bukan tekniknya, tapi mindsetnya, semangatnya adalah gini, kalau kita mau cepat gede, ya kita mesti berani ketemu orang yang statusnya lebih tinggi daripada kita. Ya, itu kebanyakan menjadi problem, menjadi masalah buat teman-teman agent, apalagi agent baru. Ya, biasanya agent baru itu akan sangat nyaman pada saat ketemu dengan teman-teman yang selevel atau bahkan di bawahnya, gitu ya. Ya kalau agent baru kita ini seorang yang luar biasa, tapi kalau agent baru kita ini juga seorang yang biasa-biasa aja, kalau kita cuma ketemu sama orang yang selevel atau di bawah kita, ya ngomong kasarnya kapan sugih, gitu ya, nggak sugih-sugih. Nah, mindset yang ingin saya bagikan seperti itu, semangatnya seperti itu. Jadi kita mesti berani ketemu sama orang yang levelnya lebih tinggi daripada kita. Jangan yang cuma selevel dengan kita, ya, lebih tinggi daripada kita. Ya itu kan susah, enggak susah. Itu hanya masalah jam terbang, betul kan ya? Naik sepeda motor itu juga kalau buat kita sekarang gampang sekali, tapi buat kita awalnya dulu juga susah sekali ya, jatuh-jatuh, gitu kan ya? Nah seperti itu. Jadi itu hanya masalah jam terbang, ya, hanya masalah jam terbang. Nah, teman-teman, kalau kita mau ketemu yang lebih tinggi, ya hanya masalah itu aja. Nah, satu hal yang menarik di bisnis ini setelah saya tekuni, saya kok baru sadar ya, ternyata di bisnis ini sistemnya itu udah jalan. Dan ini benar-benar sesuatu yang sangat membantu saya. Kenapa? Karena kalau saya pengalaman waktu itu saya dan istri saya membangun bisnis interior itu sistem bikin sendiri, dan kalaupun ada orang yang kita tanya-tanya, tidak mungkin dia akan ngajarin setulus hati, ya. Kan saya membangun bisnis interior, tidak mungkin juga tanya-tanya ke toko bangunan, ya. Tanya-tanyanya ya orang yang punya usaha interior kan gitu. Ya dikasih tahu sih, cuman saya pikir tidak mungkin itu bisa setulus hati. Beda dengan bisnis kita di sini. Kenapa? Saya jamin Anda, kita semua, kita akan ngajarin agen-agen kita dengan sepenuh hati, setulus hati, dan yang paling penting kita tidak akan pernah takut merasa tersaingi. Betul ya? Karena agen kita kalau semakin gede, semakin sukses, kita pasti lebih sukses lagi. Gitu. Jadi sistem itu yang betul-betul luar biasa. Nah, sistem di Budenzer ini sudah terbentuk. Ya. Nah, berikutnya, ternyata di Budenzer ini sangat gampang sekali untuk mentransfer ilmu. Ya, sangat gampang. Dan yang ditransfer itu bukan sesuatu yang rumit. Yang ditransfer itu adalah segala sesuatu yang sangat-sangat sederhana, seperti kata Bu Sudian ya, hanya cerita rekening Pak Ali. Apa susahnya cerita rekening Pak Ali? Ya. Nah, saya dulu setengah mati belajar rekening Pak Ali karena saya bukan tipe orang yang pintar ngomong, sehingga saya terpaksa belajar presentasi itu dengan berhadap-hadapan dengan cermin, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada banyak kelas seperti ini ya, sehingga teman-teman bisa role play gitu. Nah, saya dulu gobloknya saya tidak pernah ikut kelas. Jadi ilmu saya ilmu jalanan aja. Nah, sederhana sekali sistem atau sederhana sekali hal-hal yang bisa ditransferkan ke kita, bisa ditransferkan dari kita ke agen-agen kita. Dan syarat untuk menjadi sebuah bisnis yang besar adalah
seberapa bisa kita mentransferkan ilmu kita, ya, seberapa besar kita mentransferkan jam terbang kita, itu loh yang akan membuat bisnis kita menjadi besar. Kita bisa aja kita menjadi seorang yang pinter jualan, ya, pinter jualan, pinter closing, tapi kalau yang pinter kita sendiri, agen-agen kita nggak pinter, ya bukan percuma sih ya, tapi capek, ya, capek. Paling bertahan 2 tahun, habis itu ya kita sendiri yang kena CCB gitu ya. Ya paling seperti itu gitu. Nah, di sini saya lihat hebatnya leader-leader kita di sini, hebatnya Pak Kando, dia pinter tapi dia bisa mentransferkan kepinterannya ke orang lain gitu. Saya setuju sekali dengan Pak Jensen tadi, more you give, more you get. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita akan menerima. Walaupun pada saat memberi, jangan pernah berharap menerima imbalan gitu ya. Itu urusan Tuhan ya. Kalau kita ngajarin, kita berharap menerima imbalan, masuk Tuhan di Soko ya, untuk Tuhan ya. Nah, jadi sederhana sekali ya, sederhana sekali. Artinya kita punya kesempatan yang sangat besar untuk mentransferkan ilmu kita. Sebenarnya bukan ilmunya hanya jam terbang kok. Di dunia asuransi itu ilmunya apa sih? Ilmunya kan cuma ngapalin produk knowledge, betul nggak? Iya toh? Ilmunya kan cuma ngapalin produk knowledge sama yang bikin ilustrasi. Ilmunya cuma itu, ya. Yang lain cuma masalah jam terbang aja. Hanya masalah jam terbang aja. Nah, berikutnya ternyata bisnis ini sangat menarik karena di bisnis ini tidak diperlukan pengalaman, teman-teman ya. Di sini ada yang masih mahasiswi atau mahasiswa enggak? Nah, luar biasa ya. Luar biasa loh. Bapak teman-teman berdua masih mahasiswa bisa duduk di sini di antri, karena dalam bayangan saya itu mahasiswa itu jauh lebih sibuk daripada karyawannya. Karena banyak sekali tugasnya ya. Tugas sana, tugas ini, belum harus tugas ngapel gitu kan. Lu ya Pak, kalau pacarnya nggak diapelin nanti bisa hilang. Ya. Karena apa? Karena Bapak kan masih agent baru. Masih agent baru, mungkin ya income baru. Sudah ada closingan belum Pak? Sudah ada closingan belum? Sudah ya? FPN-nya sudah 40 juta, 50 juta? Sudah? 100 juta? Nah, ya. Pacarnya bisa gampang hilang kalau FPN-nya masih gitu ya. Tapi kalau MBA Bapak sudah 400 juta, Starbucks kan Bapak paling enggak sudah 12 juta per bulan ya. Ya nanti bukan pacarnya yang hilang. Tapi Bapak mengharap pacarku kapan hilang IC aku sobat gitu. Ya, gitu. Ya. Walaupun kalau saya ya terus terang saya tetap setia dengan istri saya. Ya, karena istri saya ikut ya. Karena istri saya ikut ya, saya memang seperti itu. Ingat ya, tadi dukung seorang MC adalah tidak ya. Jadi istri saya ini seorang pendukung yang luar biasa. Jadi teman-teman kalau belum punya istri, cari istri ya. Kalau Bapak masih MBA segitu kan ya pacar satu. Kalau nanti ya sudah 20 juta per bulan, semua kan lifestyle itu selalu berubah. Ya toh? Di bisnis ini kalau kita mau sukses, kita harus mau berubah. Termasuk lifestyle. Kalau kita masih lebih bisa punya komisi masih 1 juta per bulan ya. Mungkin dari rumah kalau mau nganpas bontot ya, kayak saya dulu bontot. Tahu bontot ya? Bontot itu bawa bekal dari rumah ya. Ya, sangu betul. Karena income masih 1 jutaan ya. Nanti kalau income dari potensial sudah 5 jutaan ya tidak bontot lagi ya. Makan di warung pinggir jalan kan gitu. Lifestyle berubah dong kan gitu. Nanti sudah dapat 10 juta per bulan mungkin AUM gitu ya. Berubah lagi. Makanya bukan di warung pinggir jalan, restoran pinggir jalan kan sudah mulai cukup oke ya. Nanti begitu jadi AM ya 100 juta per bulan ya berubah lagi ya. Makanya di restoran tengah jalan gitu ya. Jadi mulai lifestyle berubah. Ya. Nah, di bisnis ini ya, di bisnis ini salah satu kuncinya adalah Anda mau berubah. Ya. Di bisnis apapun
di pekerjaan apapun pada saat kita pengen sesuatu yang lebih tinggi, kita harus berubah, teman-teman. Ya, misalnya kita kerja di sebuah perusahaan, kayak saya dulu ya, kerja di sebuah perusahaan dari awalnya karyawan biasa, misalnya dipromosi menjadi supervisor atau dipromosi menjadi ke manajer, harus berubah lah, berubah, ya, karena pekerjaan kita dan tanggung jawab kita menjadi lebih besar. Sama pada saat kita di bisnis ini juga kita mesti mau berubah. Kalau kita mau sesuatu yang lebih baik, kalau kita mau bertahan di bisnis ini, ya, banyak orang-orang di luar sana, ya, yang gagal, ya, dalam tanda kutip gagal menjalankan bisnis prudensial. Ya, saya bilang sebetulnya bukan gagal ya, karena orang itu tidak mau sukses saja. Karena di bisnis prudensial ini, kalau Anda mau bertahan aja, hanya bertahan aja, itu Anda pasti sukses kok. Kenapa? Logikanya gampang sekali. Penduduk Indonesia itu ada 300 jutaan yang punya asuransi paling-paling baru 10% lah, ngomong kasar ya. 10% itu paling-paling 30 juta. Masih ada 270 juta something yang belum punya asuransi. Ya Pak, kan tidak semua orang mampu beli asuransi. Ya wes, tidak semua orang, tapi ya dari 270 ngomong aja 20% aja masuk down sih. Ya. 20% aja itu masih 50 jutaan lebih. Jadi kalau kita sampai masuk di bisnis prudensial dan kita tidak berhasil menjadi kaya, itu seperti tikus mati di lumbung padi, gitu ya. Nah, karena intinya kita mesti mau berubah, ya. Kalau kita tidak ambil contoh ya, teman-teman tahu IBM tahu ya IBM ya. Sekarang ada nggak IBM? Nggak ada. Dulu yang namanya komputer itu pasti IBM, ya. Tapi IBM tidak mau berubah. Menurut dia yang namanya komputer itu harus gede, gitu ya. Padahal zaman sekarang komputer itu kalau gede berarti kuno, gitu. Nggak mau berubah. Sama seperti teman-teman tahu yang namanya handphone itu dulu yang paling terkenal namanya Nokia. Tahu kan ya Nokia seri berapa yang paling terkenal dulu? Ya, usia Anda ketahuan lagi. Nokia itu dulu benar-benar yang namanya rajanya handphone ya Nokia. Sekarang ya Samsung gitu ya. Karena tidak mau berubah. Ya, zaman saya dulu yang namanya orang bawa handphone itu cuma bawa handphone. Ada nggak yang namanya power bank? Nggak ada. Paling-paling bawa baterai 2 untuk serep gitu kan? Ya, untuk serep. Nah, saya lihat Nokia itu nggak mau berubah sehingga kalah sama Samsung. Dan sekarang kan semuanya serba elektronik, betul nggak? Mobil sport aja, tahu ya teman-teman yang namanya Tesla itu ya, itu mobil sport paling keren dari Amerika. Semua berubah ke elektrik. Ya, nanti lama-lama Ferrari itu juga nggak pakai mesin bakar lagi, tapi pakai mesin listrik, mesin elektrik. Jadi nanti kalau teman-teman lihat sebuah mobil Ferrari keren di lewat jalan Darmo, di belakangnya ada mobil box, yaitu power banknya. Berubah. Intinya mesti berubah. Kalau kita tidak mau berubah, kita lakukan segala sesuatu dengan apa yang kita mau dan kita nyaman saat ini seperti ini. Tahun lalu juga seperti ini, yang tahun depan hasilnya tidak akan lebih baik dari tahun ini. Memang tidak butuh pengalaman di bisnis ini, tapi teman-teman harus mau berubah dengan jalan terbaik. Yang keempat, saya itu kemarin kan ditanya sama, ceritanya tuh gini, saya itu ditanya sama Bu Citra kemarin itu, ya, ditanya sama Bu Citra, Pak, apa yang membuat Bapak klik di prudensial? Mau telepon? Aku gak pernah kepikiran kayak ini, ya. Aku kan bingung, mau tak jawab apa gitu ya. Ya saya jawabnya sama Bu Citra kan biar kelihatan nggak ngerti. Saya Bu Citra, besok aja ya saya bagikan ke semuanya semua. Padahal aku nggak ngerti apa ya. Nah, saya pikir-pikir apa sih yang membuat saya klik di bisnis ini sehingga saya bisa sharingkan ini ke teman-teman gitu. Yang pertama tadi, saya sadar banget ya ternyata di bisnis ini ada sistemnya. Dan sistem itu yang paling penting adalah sistem yang acek. Tahu ya acek? Acek itu bukan continue ya.
konsisten, ya. Aku mau Jawa, soalnya stabil gitu ya. Tidak pernah berubah ya Pak Kando ya, tidak pernah berubah. Bahkan syarat di Prudential itu untuk promosi turun terus tiap tahun, betul ya? Syarat untuk promosi di Prudential itu setiap tahun bukan tambah naik tapi turun terus. Teman-teman sadar nggak kalau syarat untuk promosi di Prudential turun terus tiap tahun? Saya nggak ngomong production club ya. Kalau production club disesuaikan terus. Tapi kalau untuk promosi turun terus, tidak pernah naik. Di perusahaan lain naik loh syaratnya. Di Prudential turun atau naik? Turun. Kenapa? Dari tahun 2001 dulu untuk jadi unit manager ya harus sampai, betul ya? Harus 300 juta ya, sampai Tio harus 300 juta. Sekarang 300 juta sama. Premi minimal dulu berapa? Sampai ego sama ya. Ya no ego tapi tidak ada 250 tapi tidak ada savernya kan? Sama. Dari dulu ya premi minimal 350.000. Sekarang sama 350.000. 350.000 zaman dulu sama zaman sekarang. Sekarang UMR 2,7 something, 2,8 taruh ya. Dulu UMR 700-an Pak. Ya, 700-an. Orang suruh punya penghasilan 700, suruh nabung 350. Kalau mau ya hanya dua kemungkinannya ya. Agennya yang pinter ngapusi atau nasabahnya goblok banget gitu ya. Iya. Punya income itu 100 suruh nabung 350. Nah, berarti kan semakin lama syaratnya semakin turun. Loh, sistem ini loh. Sistem ini loh. Ternyata sistem ini aja konsisten. Ya. Konsisten. Kalau kita punya sistem yang tidak konsisten, ya, berubah-ubah terus, pusing loh. Ya, pusing. Sekarang kita kejar dengan cara seperti itu, ternyata berubah beda lagi. Ya, nah, teman-teman jangan pernah khawatir, di Prudential tidak seperti itu. Konsisten setiap tahun begitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah di bisnis ini tidak butuh pengalaman kan? Tidak butuh pengalaman, hanya butuh jam terbang aja. Ya, siapa yang mau sukses, dia mau menambah jam terbangnya itu aja. Saya memulai bisnis ini pada saat saya usianya masih muda sih, 37 tahun waktu itu saya memulai bisnis ini. Ya, ibu tak tahu ya. Coba usia berapa sekarang? Berapa? 32. Bapak lebih cepat 5 tahun dari saya ya. Saya memulai bisnis ini pada tahun 2009. Saya kelahiran 72, berarti 37 ya. Saya memulai bisnis ini pada saat usia saya sudah singgah memberah 37 tahun. Ya. 37 tahun saya mempunyai 4 orang anak dan hanya 1 istri. Kenapa Pak? Oh enggak Pak, hanya 1 istri di Surabaya. Di Surabaya. Di kota lain. Gini loh Pak. Loh, bukan seperti itu. Kalau Bapak tanya seperti itu, please. Jangan di hadapan istri saya. Jangan di hadapan istri saya. Karena ujung-ujungnya saya nanti terpaksa berbohong. Saya memulai bisnis ini pada saat saya usianya 37 tahun, mempunyai 4 orang anak, 1 orang istri, ibu rumah tangga. Anak saya waktu itu yang paling kecil usianya baru 6 bulan, karena barusan lahir, susu juga masih kenceng-kencengnya ya, masih kenceng-kenceng. Udah gitu susunya nggak rebutan sama bapak. Dan pada saat usia seperti itu, kalaupun saya quit dari Prudential, saya melamar di pekerjaan lain, kira-kira ada yang nerima? Susah. Usia 37, mana ada? Ya, mana ada? Sekarang kalau buka lowongan, usia maksimal berapa sih? 30 itu insya Allah diterima ya. Paling 28, 29 itu sudah mentok-mentoknya. Ya, sudah mentok-mentoknya. Nah,
itu pun saya berani ambil keputusan bahwa saya mesti fokus di bisnis resign. Ya. Jadi kalau kemarin Bu Citra nanya ke saya lewat WhatsApp itu ya, apa Pak yang membuat Bapak bisa sukses di bisnis ini? Saya sih belum merasa sukses di bisnis ini ya. Saya masih kalah sama teman-teman, berarti saya belum sukses gitu ya. Apa yang membuat Bapak bisa gede di bisnis ini? Ya sebetulnya paling utama karena no way back. Saya tidak bisa balik ke belakang lagi. Ya, saya tidak bisa balik ke belakang lagi. Teman-teman, salah seorang jenderal perang terbesar di dunia itu siapa sih? Napoleon. Siapa? Napoleon Bonaparte ya. Napoleon Bonaparte. Menang terus atau pernah kalah? Kalah cuma sekali di Waterloo. Ya. Saya tuh hobi membaca, jadi saya hafal ya gitu ya. Saya hobi membaca. Jadi kalau sampai perang yang paling singkat itu perang apa sih? Pakai hafal ya. Tahu nggak perang yang paling singkat? Perang di Ponorogo ya, dari 1825 sampai 1830 cuma 5 menit. Itu cuma 5 menit. Nah, Napoleon Bonaparte itu adalah salah satu jenderal perang terbesar di dunia. Dia tidak pernah kalah kecuali kalah sekali tok di Waterloo. Nah, kenapa dia kok tidak pernah kalah? Apakah dia seorang yang hebat strateginya? Apakah dia seorang yang luar biasa kalau perang? Tidak juga rasanya. Ternyata kalau Napoleon mengajak prajuritnya untuk perang dan dia melewati sebuah lautan, begitu dia mendarat, apa yang pertama kali dilakukan? Dibakar. Kapalnya dibakar. Jadi bukan perang dulu, tapi kapalnya dibakar dulu. Ini jenderal gendeng ya. Jadi kalau orang dulu nggak ngerti ininya kan lihat ini jenderal goblok sekali. Ini kan bisa dipakai untuk menyelamatkan diri. Nah itu ya, pada saat kita menyisakan sedikit saja ruang di otak kita, di benak kita, di mindset kita, ada sesuatu untuk kita tidak berhasil, itu yang membuat kita gagal. Napoleon begitu datang, kapal itu dibakar dulu, ya, bukan perang dulu, bukan atur strategi dulu, tapi kapal dibakar dulu, sehingga tidak ada cara lain selain harus maju, menang atau mati, udah, itu aja. Nah, saya benar-benar appreciate untuk Bu Prasasti ya tadi ya. Bu Prasasti itu ya. Desain dari bank, ya, untuk fokus di bisnis ini. Rasanya orang-orang yang seperti itu tuh di Indonesia terbutuh untuk sukses. Iya, itu jadi sukses makanya. Nah, karena no way back, tidak bisa kembali lagi, ya, tidak bisa kembali lagi. Gitu. Memang tidak butuh pengalaman di bisnis ini. Dan yang saya sangat suka di bisnis ini yang nomor berapa ya? 3 ya tadi ya. Sistemnya sangat sederhana, mudah sekali ditransfer, mudah sekali, gampang sekali. Dan saya pasti sangat rela untuk mentransfer ilmu, tanpa pernah saya takut tersaingi dengan agen saya yang saya kasih ilmu saya. Nah, itu yang membuat bisnis kita makin gede. Nomor 4, bisnis ini tanpa modal, ya, modal finansial maksud saya, ya. Kalau modal waktu ya teman-teman kan pasti harus kasih modal waktu. Modal finansial boleh dikata hampir tidak ada. Ya tetap ada ya untuk beli bensin gitu ya, tetap ada. Tapi hampir tidak ada modal untuk finansial. Dan karena tidak ada modal, jadi adakah kemungkinan untuk bangkrut? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tidak akan ada orang bangkrut di Prudential, itu tidak ada ceritanya. Karena kita tidak pernah keluar modal. Padahal kalau kita jalankan bisnis biasa, bisnis paling sederhana aja, misalnya apa sih? Jualan online gitu ya, atau jualan baju, atau jualan rokok gitu ya. Kita mesti butuh modal untuk pulaan, betul nggak? Belum lagi yang beli teman-teman sendiri. Belinya sekarang, bayarnya kemudian ya, bayarnya tahun depan, tahunnya nggak tahu kapan gitu ya. Nah, ada resiko untuk bangkrut.
Karena kalau kita jalankan sebuah usaha konvensional, kita itu hanya berjalan di sebuah jalan ini, yang kanan kita sukses, yang kiri kita bangkrut, udah gitu tau. Kemungkinannya kalau udah sukses bangkrut betul dah. Ya, karena kita keluar uang, kita keluar modal. Tapi kalau di Indonesia kita jalan, kemungkinan juga cuma dua. Kalau kita nggak sukses ya kita cuma jalan di tempat itu aja, nggak mungkin bangkrut. Ya, nggak mungkin bangkrut. Paling pol ya, paling pol sakit hati. Paling pol ya sakitnya tuh di sini. Ya, sakit hati baru. Ketemu orang ya di PHP-in gitu ya, biasa gitu ya. Ketemu orang dimarah-marahin gitu ya. Apakah saya ini tidak pernah ditolak? Gue dah yang ngomong ditolak ya banyak ditolaknya daripada diterima ya. Yang saya sekali langsung jadi itu ya waktu saya ketemu sama istri saya aja.